Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, begitu pula para pendengar suara Mujahidin, suara Perak Jaya yang dimuliakan Allah. Kita masih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membahas sejarah perjuangan beliau, sejarah kehidupan beliau, sejarah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah berada pada puncak perjuangan beliau, yaitu perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jamaah sekalian, kita sudah tahu semua bahwa dalam perang ini Nabi menang secara politis, karena memang tidak terjadi pertempuran. Walaupun di awal-awal perang ini cukup mencekam suasana yang terjadi. 30.000 pasukan kaum muslimin akan melawan dengan 40.000 tentara Romawi. Mana yang dia? Yang kemudian Allah munculkan rasa takut kepada para sahabat, kepada orang-orang musyrikin, orang-orang Romawi, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Memang aku ini telah diberi keistimewaan oleh Allah, dimenangkan, ya, ketika mau perang dengan musuh ini, musuh sudah muncul perasaan takut 1 bulan sebelum perang. Dan ini sunnatullah pada hakikatnya. Kalau kita berperang karena Allah, jihad karena Allah, bertempur karena Allah, itu sebenarnya musuh-musuh kita itu sudah gemetar. Ada perasaan takut 1 bulan sebelum ingin menyerang kita. Tak dengar mas ya? Dengar ya? Ya, alhamdulillah. Sayanya yang kurang pede berarti ini. Ma'asyir muslimin, ayo Pak, ini kita perlu berlomba-lomba ya. Bentar lagi Ramadan, banyak penceramah. Ayo siapa yang mau fastabiqul khairat, besok saya berharap mic-nya sudah rapi ya, insyaallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya pengaruh perang ini
itu pengaruhnya bukan hanya di sekitar Madinah dan Mekah, tapi seluruh jazirah Arab, negara-negara Arab, daerah-daerah Arab, semuanya merasa kagum. Ya, karisma yang dipunyai oleh Rasulullah dan para sahabat nampak jelas sekali bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi image yang muncul bahwa tentara Romawi satu-satunya kekuatan yang ada, kalau sekarang ibarat seperti Amerika, dan insya Allah Amerika ini sebentar lagi juga akan hancur jemaah sekalian. Bismillah. Ya, rekayasa yang sudah mereka mainkan itu sedikit demi sedikit sudah mulai terbongkar. Apakah nanti hancurnya lewat kita? Apakah nanti hancurnya mereka perang di antara mereka sendiri, buka-bukaan aurat? Dan ini dimukadimai dengan krisis sekarang di sana itu. Ya. Subhanallah. Nah, saudara sekalian, rahimakumullah, kekuatan Islam sudah tidak tertandingi lagi. Dan image ini atau karisma yang dipunyai oleh Rasulullah pada kaum muslimin sudah menyebar di mana-mana. Maka semuanya hancur keinginan-keinginan untuk merobohkan Islam ini, termasuk juga dari hati sebagian orang-orang jahiliyah yang masih ada dendam kepada Rasulullah, dan juga orang-orang munafikin yang selalu ingin mengincar Nabi untuk membunuh Nabi dan para sahabat ini, itu juga sudah mulai ketahuan sedikit demi sedikit. Pada saat-saat seperti itu, wabil khusus al-munafiqin, orang-orang Islam sudah tidak lagi bisa bermuamalah dengan cara-cara halus, dengan kelembutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk keras. Tidak ada kompromi dengan orang-orang munafikin. Hatta naha an qubuli sadaqatihim. Bahkan Allah memerintahkan untuk menolak sedekah mereka. Jadi bayangkan. Wa anis salati alaihim. Salat menyalati mereka atau mendoakan mereka dilarang dalam Islam. Wal istighfaru lahu, memintakan ampun untuk mereka, dilarang pula oleh agama ini. Wal qiyam ala qabrihim, juga dilarang berdiri di atas kuburan mereka. Luar biasa ya. Sampai mendatangi kuburan mereka orang-orang munafik sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bihadmi waqti dastihim wa ta'amul allati banawha bi ismil masjid. Wa anzala fihim ayatun iftadahu biha iftidahan taman. Bahkan Allah juga memerintahkan untuk menghancurkan masjid-masjid yang dijadikan kedok mereka untuk mencerai-beraikan kekuatan kaum muslimin. Diperintah oleh Allah, hancurkan masjid mereka itu, sehingga dibuka secara lebar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permainan mereka. Sehingga nampak sekali pada waktu itu di hadapan para sahabat, di bawah pimpinan Rasulullah, tidak ada sedikit pun peluang bagi orang-orang munafik ini. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dengan turunnya ayat dari Allah langsung yang membuka kedok-kedok mereka ini. Saudara sekalian, apalagi kemudian terus menerus ayat-ayat Allah turun ya terkait dengan perang Tabuk ini, baik pra-Tabuk, saat perang Tabuk, pasca Tabuk. Ini terus-menerus banyak ayat turun, wabil khusus yang kita kenal dengan suratul Bara'ah atau surat Al-Qital, yang kata Aisyah kita semua dianjurkan untuk belajar surat Al-Bara'ah ini, surat At-Taubah. Wa qad istamala an dzikri ghazwah. Pada surat itu Allah juga membuka kepada kita, kepada para sahabat, bagaimana kondisi perang sebenarnya nanti ini. Wa fadhil munafiqin, tipu daya dan gerakan orang-orang munafikin. Wa fadlul mujahidin wal mukhlisin, keutamaan orang-orang mujahidin dan orang-orang yang ikhlas.
wa qabul taubah minal mu'minin as-sadiqin, bagaimana penerimaan taubat dari orang-orang mukmin yang jujur ketika kemudian tidak punya alasan berbohong kepada Rasulullah, yaitu 3 sahabat yang kemarin sudah kita ceritakan itu. Ila ghairi dzalik, itu jelas Al-Quran banyak sekali turun ayat-ayat pada waktu itu. Saudara, ba'd al-waqa'i' al-muhimmah fi hadhihi sana, di saat itu pula juga banyak kejadian-kejadian yang perlu kita catat, yang ditulis pula oleh Al-Ustaz Safiur Rahman Mubarak Kafuri di Sahibur Rahiq ini. Pada tahun itu pula terjadi beberapa kejadian-kejadian penting yang dicatat oleh sejarah ini. Pertama, yaitu rujimat al-mar'atul ghamidiyah allati ja'at fa'tarafat ala nafsiha bil fahisha. Ini sudah kita kemarin bahas ya. Yaitu seorang wanita dari bangsa al-Ghamidiyah yang kemudian minta dirajam. Kenapa? Datang menemui Nabi, dia dalam kondisi hamil, ya Rasulullah, tolong rajam saya. Loh, kenapa? Kata wanita ini, saya ini hamil karena zina. Ini tidak perlu saksi lagi, Pak ya. Kenapa? Saksinya apa? Saksinya apa? Ya hamil itu. Walaupun sebenarnya kalau dia mau berbohong bisa saja. Ya Rasulullah, saya hamil diperkosa orang, selesai. Dan Nabi tidak akan mengeksekusi. Tapi wanita ini mengakui dan dia ingin taubatan nasuha. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zanait, saya zina, dan bukti dari perzinahan ini ya Rasulullah, ini perutku buncing, hamil. Dan pada waktu itu kemudian dieksekusi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saudara lihat dalam bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin cukup jelas itu. Ya. Taubatnya seorang wanita pezina. Ya, karena memang yang ini bisa dilaksanakan manakala ada hukum Islam ya. Pemerintahan yang jelas, qiyadahnya jelas, pimpinannya jelas, yaitu Rasulullah. Kalau sekarang khalifahnya jelas, pemimpinnya jelas, hukum diterapkan boleh, jemaah sekalian. Itu kemudian pada waktu itu dia mengatakan jangan sekarang, kata Nabi, karena janin yang ada di perutmu itu fitrah, dia tidak berbuat dosa, yang dosa ya kamu dengan laki-laki yang menzinaimu itu. Ya, karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena setiap bayi yang lahir itu pada hakikatnya dilahirkan dalam kondisi apa? Fitrah. Jadi memang tidak ada Pak anak haram, anak jadah, itu tidak ada dalam Islam. Yang jadah itu, yang haram itu siapa? Ya orang tuanya yang melaksanakan zina itu. Halo. Kemudian ini Pak, kalau dakwah bergantung dengan mic ya begini ya. Ada plus minusnya memang ya. Plusnya itu saya tidak perlu teriak-teriak kalau ada mic gitu ya. Sehingga terbiasa dimanja dengan mic, sehingga kalau micnya bermasalah sedikit terganggu. Nah, itu minusnya terganggu itu. Padahal dulu di zaman Nabi nggak ada beginian ya, pakai teriak-teriak. Tapi karena itu kadung biasa, nyaman saja itu. Nah, sudah sekalian, rahimakumullah. Oh, ini kelas radio Mas ya, lupa saya mana-mana bicara. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian nunggulah wanita ini, padahal sudah rindunya ketemu dengan Allah luar biasa. Taubatan nasuha. Kemudian datang lagi menemui Nabi, dia menggendong bayinya, masih merah. Ya Rasulullah, aqim alayyal had. Tolong tegakkan kepadaku had ini ya Rasulullah. Saya sudah siap menjalankan hukum Allah.
Nabi lihat bayinya masih mungil Pak, masih perlu diberi oleh ASI gitu. Pulang kau, sapih dulu, ya kasih dulu ASImu sampai dia siap untuk dipisah, kau datang kemari. Subhanallah. Ini menunjukkan kalau agama kita ini ketika mengeksekusi seseorang itu masih ada rahmah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, bagaimanapun pula yang dosa orang tuanya, tapi jangan sampai anaknya ini yang fitrah seperti ini juga akan tersiksa. Bisa saja dibunuh dan eksekusi langsung perempuan ini, tapi nanti anaknya tidak punya ASI. Ini bagaimanapun pula anak ini aset, ya, buat umat ini jemaah sekalian. Nah, setelah berlaku 3 atau 4 bulan, anak sudah siap disapih, dipisah dengan ibunya. Nah, sekarang kata Nabi, fasyuddat thiyabaha, kemudian diikat baju dia dan diikat pula tangannya, dimasukkan ke sebuah lubang dan dilempar batu. Karena memang kalau pezina dia sudah punya pasangan hidup, laki-laki zina ketahuan sama orang banyak, itu harus dieksekusi memang Pak. Ya, harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Begitu pula wanita sudah punya suami tapi suka selingkuh, itu hukumannya kalau dilihat oleh saksi 4 orang minimal, ya, itu juga harus apa? Dieksekusi sampai mati dengan cara dilempar batu. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini jemaah sekalian ya. Khotul iman. Nah, ketika dilempar begitu, Nabi juga sempat melempar. Setelah itu Umar datang melempar pula. Ketika melempar, darahnya kecipratan dan kena sebagian anggota badan Umar. Apakah kena bajunya atau kakinya saya kurang tahu. Kemudian Umar, kata Umar, semoga Allah melaknati perempuan ini. Rasulullah kaget ya Mas. Ya Umar, bisa-bisanya kau berbicara seperti ini. Ini wanita datang laqad tabat taubatan. Dia datang dengan penuh penyesalan, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Wallahi, andai kata kemudian diukur dengan seluruh penduduk Madinah ini, akan dikalahkan oleh perempuan ini. Allahu Akbar. Dan ternyata betul, setelah meninggal dunia, dilempar batu, hancur semuanya, dimandikan, dan Nabi menyalati jemaah sekalian. Kenapa? Dia juga dieksekusi menjalankan hukum Allah. Namanya manusia khilaf, terjebak dengan perzinahan, terjadilah seperti itu. Ya. Kemarin saya ngasih ilustrasi Pak ya, tentang bagaimana orang yang dicambuk itu. Ini kejadian pertama yang terjadi, bagaimana hukum kisos rajam namanya, hukum rajam yang terjadi bagi orang berzina. Kemudian ada kejadian lagi pada waktu itu, tuwfiya an-Najasyi Ashamah, Malikul Habasyah, wa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul ghaib. Ini munculnya salat ghaib begitu juga. Pada waktu itu tahun ke-9 Hijriah ini meninggal, wafat Raja Najasyi, yaitu raja di Ethiopia, Habasyah, yang dulu ketika awal-awal hijrah dari Mekah yang menerima menampung sahabat siapa? Najasyi ini. Dan dia masuk Islam. Kenapa? Buktinya apa? Nabi juga menyalati yang bersangkutan dengan salat ghaib. Masya Allah. Jadi sampai Nabi begitu terharunya, merasa terbantu. Ada saudaranya, walaupun belum sempat ketemu Nabi dengan Najasyi ini, dan dia berislam, ini namanya Sahabiyul Mukhadram. Begitu meninggal, Nabi salat ghaib di situ. Kemudian yang keempat, ada juga kejadian Tufiyat Ummu Kalsum, yaitu putri Rasulullah, yaitu istri kedua siapa? Utsman bin Affan. Setelah sebelumnya nikah dengan Zainab, kemudian meninggal, diganti oleh Ummu Kalsum, putri Nabi yang kedua, radhiyallahu anha. Fahazina 'alaiha haznan shadidan. Nabi itu sedih sekali. Wa qala li Utsman, "Law kanat indi thalitha lazawwajtukuma." Lazawwajtukaha. Kata Nabi, demi Allah,
kalau aku ini ada lagi, ya anakku yang ketiga, karena ternyata Pak yang keempat sudah anak Nabi yang lainnya sudah sudah dinikahi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan sahabat yang lainnya satu lagi itu siapa? Saya lupa namanya. Kemudian sudah nggak ada lagi. Andai kata ada lagi, kata Nabi, tak aku jadikan anakku yang ketiga dinikahkan denganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi pula kepada siapa? Utsman ini. Pada waktu itu pula mata ra'sul munafiqin. Dedengkot munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul juga mati. Ini bukan wafat Pak, mati kalau ini. Ya, tewas. Ba'da marja'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, persis ketika Nabi datang dari Tabuk itu. Nabi mencoba untuk istighfar lahu, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa shalla alaihi ba'da an hawala Umar man'ahu an shalla alaihi. Dan Nabi mencoba untuk menyalati yang bersangkutan ini. Bahkan katanya Nabi sudah mengangkat tangan, Pak. Mau salat di hadapan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar menahan, "Ya Rasulullah, innahu munafik." Dia ini munafik. Subhanallah, wa qad nazala al-Qur'an ba'da dzalika bi muwafaqati Umar. Persis ketika Umar mau berbicara begitu, ayat Allah turun, Pak, melegitimasi pendapat Umar bahwa memang ini adalah orang apa? Orang munafik. Sekarang tidak ada ayat lagi, Pak, ya. Jadi kalau sampean melihat nanti di lapangan ada orang bermuka dua, bunglon gitu. Di sini bisa, di sana bisa gitu ya. Kemudian mati. Di gereja juga ada umumnya gitu ya. Ya mungkin ke gereja karena butuh apa? Butuh Indomie, butuh beras, butuh gula gitu ya. Tapi di Mujahidin juga ada, Pak. Ngaji juga gitu. Lu mana orang ini gitu. Kitanya, ngajinya apa? Pintar gitu. Kita sempat melihat yang bersangkutan di sana. Ya sudah, tidak usah ngomong-ngomong, tidak usah sholatin saja gitu. Dan tidak perlu kita sama orang. Kalau sudah melihat orang seperti itu gitu. Ya, karena kita tidak boleh kemudian mengatakan fulan kafir atau fulan munafik. Ya, walaupun isyarat-isyarat ke arah sana itu ada, cukup kita tahu saja dan kita nasihat yang bersangkutan. Nah, saudara sekalian, rahimakumullah, setelah berjalan waktu, masuk Ramadan, tentunya juga masuk bulan Syawal. Setelah Syawal apa? Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Pada bulan Dzulqa'dah, ada yang mengatakan pada bulan Dzulhijjah, di akhir tahun 9 itu, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amiran al-hajj. Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin dalam pelaksanaan haji pada tahun itu. Liyuqima bil muslimin al-manasik, untuk menegakkan, mendirikan pada waktu itu bersama orang-orang muslimin melaksanakan manasik haji. Thumma nazalat awail surat al-Bara'ah binaqdil mawasiq wa nabdiha ala sawa'. Pada waktu itu turun di awal-awal surat Al-Bara'ah itu untuk mencabut perjanjian-perjanjian terjadi dengan orang-orang kufar Quraisy. Semuanya dihilangkan bahwa sekarang ini tunduk kepada pemerintahan Islam. Saat itu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah liyu'addi anhu dzalik, untuk melaksanakan perintah Allah yang turun di awal surat Al-Baqarah, surat Bara'ah ini, untuk disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sudah jalan, Pak. Sudah jalan, tiba-tiba ada surat Bara'ah. Artinya apa? Dalam awal surat Bara'ah ini mengatakan bahwa tolong perjanjian-perjanjian dalam Hudaybiyah yang masih belum terhapus, semuanya hilangkan semuanya. Sekarang pemerintahan ada di tangan siapa? Kaum muslimin, pemerintahan Islam. Nah, Nabi mengutus Ali untuk menyampaikan berita ini kepada Abi Bakar. Saudara sekalian, wadzalika tamashyan minhu ala 'adatil Arab fi 'udid dima' wal amwal. Itu dalam rangka menjalankan kebiasaan orang-orang Arab bahwa tidak ada lagi perjanjian pertumpahan darah, mengambil harta. Itu secara otomatis begitu Islam tegak, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian seperti itu. Semua kekuasaan sistem berada dalam sistem Islam. Faltaqa Ali bi Abi Bakar
bil ard atau bidijnan, maka Ali ketemu dengan Abu Bakar di sebuah daerah namanya Urj atau Dijnan. Faqala Abu Bakar, Allahu Akbar, begitu tawaduknya Pak Abu Bakar ini, berkata Abu Bakar, amirun atau ma'murun, engkau datang ke sini untuk menjadi pemimpin atau engkau diperintah sama Nabi? Paham ya? Amir atau ma'murun. Artinya kalau kemudian ini kok unik gitu. Kenapa siapa? Ali bin Abi Thalib kok datang gitu. Rupanya Ali datang untuk menyampaikan sebuah ayat yang turun untuk disampaikan nanti di Mekah. Di tengah jalan dikejar oleh Ali, ketemu Abu Bakar, tahu diri gitu. Ini ada kemungkinan bukan aku yang memimpin jamaah haji ini sebagai amir gitu. Mungkin siapa? Ali gitu. Jadi Abu Bakar tanya duluan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau datang ke sini sebagai amir menggantikan aku atau kau diperintah sama Rasulullah? Qala Ali, la bal ma'murun tsumma madaya. Tidak, aku justru diperintah sama Nabi untuk berjumpa denganmu, ikut bersamamu. Aku diperintah untuk menyampaikan risalah keputusan penting dari Allah untuk disampaikan nanti di Makkah. Maka tetap pimpinannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini Pak yang kemudian sepakat para ulama, kalau kita bepergian, apalagi bepergian jauh haji, itu harus ada apa? Ada apa? Ada amirnya ya. Jadi kita kan juga ada Amirul Hajj, biasanya menteri ya. Kalau tidak menteri ya wakil menteri ya. Atas nama pemerintah menjadi pemimpin dari seluruh jamaah haji yang ada gitu. Ya ini penting. Sampean ke Malang pokoknya rombongan ya kayak kemarin teman-teman masjid ke mana tuh? Ke Trawas ya. Ya, mabit itu ketika safar itu harus ada satu yang memimpin namanya Amirus Safar. Ya, harus itu. Jangankan sampai banyak, 2 orang saja harus ada 1 orang menjadi pemimpinnya gitu. Kenapa? Kalau ada yang mimpin jadi liar nanti itu. Ya. Nah, pemimpin itu tahu gitu. Berhenti di sana, semua berhenti. Makan di sana, semua makan di sana gitu. Apa kata pemimpinnya gitu. Ya kalau tidak, repot nanti. Yang satu mau makan bakso, yang satu mau makan rujak cingur, wah repot nih. Ya, tapi ada pemimpin jelas dan sangat dibutuhkan kepemimpinan ya. Apalagi dalam ngurus negara ya. Ngurus masjid begini juga harus ada amirnya jamaah sekalian ya. Saudara sekalian rahimakumullah, maka berangkatlah 2 orang ini dan sahabat-sahabat yang lain. Wa aqama Abu Bakar lin-nasi hajjahum hatta idza kana yaum an-nahr qala Ali bin Abi Thalib indal jamrah. Kemudian Abu Bakar bangkit melaksanakan hajinya bersama sahabat-sahabat yang lain sampai ketika pada waktu yaum an-nahr pada tanggal 8 Hijriah Dzulhijjah itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berdiri di atas jamarat, tempat apa? Tempat pelemparan itu dia kalangan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'adina fin nasi billadzi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali sebelum menyampaikan kepada kaum muslimin di Mekah semuanya, menyampaikan dulu kepada rombongan yang dipimpin oleh Abu Bakar ini. Dia memproklamirkan diri sebagaimana menyampaikan risalah sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabadha ila kulli dhi ahdin ahda, untuk mencabut semua perjanjian-perjanjian masa lalu dengan orang-orang jahiliyah di Mekah. Kenapa? Karena Mekah semuanya sudah tunduk kepada pemerintahan orang-orang Islam untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ujiya lahum arba'atu syuhur. Itu dikasih batasan waktu sampai 4 bulan jemaah sekalian sosialisasi masalah itu. Saudara, wa amma alladhina yanqudun lam yanqusul muslimina syai'an. Law lam yuzahidu alaihim ahadun fa'abqa 'adan ila muddatihim. Adapun orang-orang yang tidak mengurangi sedikit pun kepada kaum muslimin dan tidak menunjukkan kepada mereka seorang pun, ya dibiarkan sesuai dengan maunya mereka. Karena nanti ternyata di Mekah itu masih ada beberapa orang yang tidak mau menunjukkan keislamannya, bertahan dengan kufur, dibiarkan karena la ikraha fid din. Pada waktu itu orang yang tawaf juga sesuai dengan kebiasaan jahiliyah gitu. Masih ada klenik-klenik, bahkan ada yang tawaf bugil telanjang bulat di Ka'bah. Itu dibiarkan. Islam juga dengan cara Islam. Nah, begitu Abu Bakar datang di bawah, kemudian dapat datang berita pula dari Allah yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Wa ba'atha Abu Bakar radhiyallahu anhu rijalan yunaduna fin nas.
ketika pada waktu itu Abu Bakar mengutus beberapa orang untuk memanggil seluruh orang yang sedang haji pada waktu itu. Ala, ketahuilah, la yahujju ba'da hadzal 'am musyrik. Nah, ini keputusannya sudah. Mulai tahun ini, sesudah tahun ini tidak boleh seorang pun haji, melaksanakan haji di Ka'bah ini, tawaf di Ka'bah ini, seorang musyrik. Semuanya harus apa? Harus muslim. Wala yatufu bil baiti uryan. Tidak seorang pun juga boleh tawaf di mana? Di Ka'bah ini dalam kondisi bugil, telanjang bulat. Nah, inilah keputusan yang sudah membedakan jemaah sekalian antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan jahiliyah. Dan memang betul sejak itu sehingga nanti pada tahun berikutnya, tahun ke-10 Nabi mau berangkat haji, Allahu Akbar. Nah, itu sudah betul-betul tidak ada lagi orang tawaf pakai pakai patung-patung atau telanjang sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Semua sistem hajinya itu sama di bawah apa? Di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, wa kana hadzal nida bima sabata i'lan nihayat al-wataniyya fi jazirah Arab wa annaha la tubdi'u wa la tu'idu ba'da hadzal 'am. Sungguh proklamasi ini itu semacam sebuah pengumuman berakhirnya masa paganisme, masa penyembahan berhala di jazirah Arab semuanya, bahwa Mekah sekarang sudah steril dari orang-orang musyrik. Dan syariat yang berlaku ketika melaksanakan haji harus sesuai dengan hajinya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu tidak ada lagi haji sebagaimana dijalankan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sudah jelas jemaah sekalian dari sini berakhir sudah pertempuran demi pertempuran terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diakhiri dengan hajinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian turunnya ayat yang memproklamirkan secara khusus bahwa Islam merupakan satu-satunya aturan dalam hidup ini. Sejak itu jemaah sekalian, Masya Allah, Islam berkembang dan berkembang. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini bagi saya kebetulan juga adalah malam terakhir, ini malam takdim, karena saya mungkin setelah saya yang akan datang saya tidak bisa ngisi, saya mau keluar negeri. Kita berharap jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini, ya kalau dihitung-hitung hampir 5 tahun kita kaji ngaji sirah nabawiyah ini, ya sejak zaman awal-awal saya masuk di sini menjadi takmir di sini membahas tentang sirah nabawiyah. Maka secara keseluruhan sudah tuntas kita membahas masalah ini. Tinggal nanti kita akan mengkaji lebih detail lagi, yaitu yang terkait dengan bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula respon umat pada waktu itu yang kemudian datang ke Mekah memproklamirkan dirinya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam secara keseluruhan. Bahkan raja-raja dari Yaman mengutus beberapa orang untuk memproklamirkan diri kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, sampai terakhir nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perang sudah tidak ada, tapi untuk banyak nanti di lapangan kejadian-kejadian terjadi di kalangan para sahabat, benturan-benturan, kadang-kadang gesekan, kesalahpahaman antara Ansar dengan Muhajirin di Madinah, kemudian dalam jual beli itu berturut-turut datang ayat. Ini semua perlu kita bahas sampai nanti terakhir bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita muqaddimai semua itu di awal tahun ajaran baru nanti pada bulan Syawal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jemaah sekalian kita mampu mengambil ibrahnya. Ya, kita punya semangat para sahabat dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya semangat untuk berdakwah, punya semangat untuk berjihad, punya semangat untuk beribadah, punya semangat untuk menata kehidupan masyarakat ini sebagaimana Rasulullah menata masyarakatnya pada waktu itu, dan sudah kita kaji bab-bab dalam dialog-dialog Nabi dengan orang-orang Badui dan lain sebagainya. Dan kita juga berdoa, mumpung ini tidak nyampe 10 hari lagi atau 11-12 hari lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita.
sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Kita sehat, segar, bugar, prima fisik kita ini, sehingga nanti masuk ke dalam bulan Ramadan, semua aktivitas Ramadan berupa puasa, berupa qiyam Ramadan, berupa tilawah baca Quran di bulan Ramadan, kemudian sahur, kemudian qiyamul lail dan lain sebagainya bisa kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam-malam Ramadan, malam-malam di mana Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Allah juga akan menghapus semua dosa-dosa kita. Dan insya-Allah, kalau Allah boleh, kemudian saya memberikan nasihat kepada bapak dan ibu, para pendengar di manapun berada, tolong jangan sampai hari-hari Ramadan kita tidak baca Al-Quranul Karim, khatamkan Al-Quran dalam bulan ini. Tolong pula jangan sampai ada malam-malam Ramadan kita tidak qiyamul lail. Mujahidin di sini tiap malam ada, bahkan pada 10 malam terakhir juga ada qiyamul lail. Tolong pula jangan sampai ada satu hari kita tidak bersedekah dan berinfak di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik infak dan sedekah itu adalah infak dan sedekah di bulan Ramadan. Kalau zakat tidak perlu saya bahas lagi, karena zakat ini adalah kewajiban buat kita semua. Tolong pula usahakan, wabil khusus pada 10 malam terakhir atau pada 10 hari terakhir Ramadan, walaupun hanya satu hari, iktikaflah di masjid ini. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitul kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad taqaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya karena dia iktikaf di situ, birrahmati. Allah akan menuangkan rahmatnya kepada kita. Warra'fati, ya, kelembutannya kepada kita. Wal barakati, keberkahannya kepada kita. Dan yang paling penting, Rasulullah mengatakan kepada kita, Allah juga akan memudahkan al-jawaz ala sirat fi yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan kepada kita untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim dengan mudah bagi orang yang suka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Saudara, wabil khusus lagi, tolong iktikaf setelah salat subuh. Karena ada hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani pula, barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, man shalla subha jama'atan fil masjid thumma i'takafa wa qara'a al-Qur'an, ya, apakah baca Quran, wa dzakarallah hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari keluar. Saya ulangi lagi, siapa-siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia i'tikaf di situ. Alhamdulillah kalau di Mujahidin setiap subuh ada apa? Ada kultum, ya. Ada pengajian. Dengarkan pengajian itu. Selesai pengajian jangan cepat pulang. Baca Quran. Zikir kepada Allah. I'tikaf, melakukan i'tikaf sampai matahari keluar. Tunggu barang 2-3 menit atau 5 menit. Salatlah 2 rakaat kata Nabi. Wa shalla rak'atain. Faka'annama addal hajjata wal umrata tamatan. Maka pahala bagi orang itu seakan-akan sama melaksanakan ibadah haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Nah, tolong pada jemaah tetap terutama ini, ya. Dan saya perhatikan hampir setiap 10 hari terakhir saya banyak, ya, beberapa teman-teman kita di sini yang kemudian baca Quran, kemudian lihat jam, kapan isyraq, kemudian salat 2 rakaat, kemudian pulang. Ini khilaf di antara ulama apakah 2 rakaat itu adalah salat duha atau bagian daripada sunnah Nabi itu. Silakan. Ya, yang jelas Nabi mengatakan demikian, salatlah subuh berjamaah di masjid, diam di situ, zikir, baca Quran atau merenungi kebesaran Allah, kemudian sampai matahari terbit, salatlah 2 rakaat, maka pahala bagi orang itu seakan-akan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna dan sempurna. Terakhir, sebelum saya tutup pula bab ini, mari kita di bulan Ramadan jangan sampai ada hari-hari kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di bulan Ramadan, semua celetukan kita, celotehan kita, bahasa kita yang kita sampaikan kepada Allah, di mana kita berdoa dan munajat, semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan Pak, mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya.
husnul khatimah. Para asatidzah di sini yang ngajar di sini mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bermanfaat, kita pun juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu mereka semua. Kemudian kita doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, doakan istri kita, doakan kaum muslimin, dan mudah-mudahan semuanya kita nanti husnul khatimah dan disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, saya juga mohon maaf barangkali dalam 1 tahun ini ada tutur kata yang kurang baik ya. Termasuk juga suka-suka tidak masuk ya, karena ada amanah-amanah di luar kota dan lain sebagainya mengecewakan Bapak. Tolong buka pintu lebar-lebar, maaf buat saya ya. Dan insyaallah kita ketemu lagi di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapati ini, ilmu yang kita dapati ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat berpuasa, selamat berqiyamul lail, ya, selamat baca Quran. Tolong juga sisipkan Pak ya di hari-hari Ramadan 1 kali saja. Ingat yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Doakan ya, mudah-mudahan kita semua diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.